Konten asli tapi tetap saja kena pelanggaran. Kok bisa ya? Simak videonya sampai tuntas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para konten kreator pemula dimanapun teman-teman berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam setiap pencapaiannya. Teman-teman, beberapa kali saya melihat postingan konten kreator pemula yang gerah sekali dan mungkin ngerasa jengkel sekali dengan adanya pelanggaran-pelanggaran di postingan mereka. Padahal postingan mereka itu memang video asli mereka, sudah diedit, sudah diisi suara sendiri, tapi tetap saja kena pelanggaran. Dan anehnya pelanggarannya itu adalah pelanggaran hak cipta. Loh, kok bisa pelanggaran hak cipta? Kan ini video kita yang bikin sendiri. Di video pakai kamera sendiri, diedit sendiri, isi suara sendiri. Tetapi mengapa tetap saja kena pelanggaran? Udah kayak gitu pelanggarannya hak cipta lagi. Nah, untuk teman-teman yang mungkin saja mengalami hal yang serupa, atau agar nanti teman-teman juga bisa menghindari pelanggaran-pelanggaran yang serupa, simak video ini sampai tuntas ya. Jangan di skip-skip agar teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari isi video ini. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman yang lain agar yang lain juga bisa mendapatkan manfaat yang serupa. Nah, teman-teman semua, meskipun video kita itu adalah video asli ataupun original yang diambil dari kamera sendiri, ternyata bisa saja terkena pelanggaran. Hal ini bisa terjadi manakala di saat teman-teman mengambil gambar video itu tidak memperhatikan yang namanya lingkungan. Nah, teman-teman, ketika kita mengambil video, lingkungan harus diperhatikan betul-betul. Apakah di sekitar kita itu mungkin terjadi gangguan-gangguan yang mungkin saja salah satunya adanya musik yang berseliweran. Entah itu musik dari tetangga ataupun musik yang lewat sekilas. Nah, pada saat kita mengambil video dan di lingkungan itu masih ada musik, itu juga bisa membuat video kita itu terkena pelanggaran. Nah, untuk itu lingkungan sangatlah penting ketika kita mau mengambil gambar ataupun video. Perhatikan betul-betul apakah lingkungannya itu sudah cocok untuk ngambil video. Jangan sampai misalnya seperti ini nih, ketika saya berada di mall. Kalau saya live itu sudah otomatis bakal kena pelanggaran. Karena kan kalau di mall-mall ataupun di supermarket biasanya kan sering sekali menyetel musik-musik tertentu. Nah, musik-musik tertentu itulah yang kemudian masuk ke dalam video kita, kerekam, dan itu yang menyebabkan pelanggaran. Maka ketika kita mengambil video, lingkungan menjadi poin penting. Lingkungan menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan. Harus betul-betul sepi. Nah, namun manakala kita memang kepengen sekali memvideo di lingkungan-lingkungan yang tidak memungkinkan sepi, seperti misalnya mall ataupun supermarket, ya salah satunya adalah dengan cara mengisi suara seperti yang sekarang saya lakukan ini. Ini kan video saya ambil di supermarket, tetapi saya edit kemudian saya isi suara. Pada saat mengisi suara, sebaiknya video asli suaranya dibisukan saja. Jadi teman-teman, jangan sampai suara aslinya itu dibiarkan. Karena ketika suaranya dibiarkan, meskipun dikecilkan, itu tetap saja akan terdeteksi oleh Meta. Untuk itu, ketika kita mengedit video yang seperti ini yang sekarang saya lakukan ya, berada di supermarket, maka pada saat mengisi suara, video aslinya itu suaranya dibisukan saja. Sehingga yang terbaca oleh Meta hanyalah suara kita yang hasil daripada edit isi suara itu. Berikutnya terkait dengan gambarnya. Nah, teman-teman, meskipun menggunakan kamera sendiri, itu bisa juga video kita terkena pelanggaran hak cipta.
Mungkin saja gambar ataupun lokasi tempat yang kita ambil video tersebut sudah banyak sekali dan sering sekali di video oleh orang lain. Nah, kalau seperti itu juga betul bisa jadi terkena pelanggaran, teman-teman. Makanya saya ketika membuat video biasanya menggunakan background yang hampir saja tidak pernah digunakan oleh orang lain. Makanya saya kalau membuat video biasanya kan seringnya di rumah sendiri. Sehingga kalau rumah sendiri kan hampir-hampir tidak ada yang memvideo, tidak pernah ada yang mengambil gambarnya, kecuali ya kita sendiri. Untuk jenis yang kedua ini, yang terkait dengan lokasi yang sering diambil videonya, memang sih jarang sekali terdampak yang namanya pelanggaran hak cipta. Yang sering sekali terkena dampak hak cipta adalah suara. Untuk itu, sekali lagi teman-teman, ketika mengambil video maupun gambar, perhatikan lagi lingkungannya, carilah lingkungan yang sepi, atau misalnya kita memang kepengen sekali mengambil gambar ataupun video di tempat-tempat yang ramai seperti ini, dipersilakan diedit saja, kemudian diisi suara kita seperti ini yang saya lakukan, merekam sendiri suaranya, dan suara asli pada videonya dibisukan saja. Jangan hanya dikecilkan, karena kalau dikecilkan tetap saja akan terbaca oleh Meta, terdapat suara-suara, bisa jadi itu musik, bisa jadi yang lain yang memang mengandung hak cipta. Itu saja teman-teman pembahasan terkait dengan konten asli kenapa tetap bisa terkena pelanggaran. Untuk itu hati-hati ya teman-teman. Sampai di sini perjumpaan kita. Kita akan ketemu lagi pada video selanjutnya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap konten, tetap konsisten.